Halo, selamat malam teman-teman. Sekarang saatnya kita menutup hari dengan sebuah cerita. Cerita yang datang dari tepi pantai, dari tanah Minangkabau di Sumatera Barat. Cerita ini tentang seorang anak bernama Malin Kundang. Seorang pemuda yang berjuang mengubah nasib. Namun, akhirnya melupakan hal terpenting dalam hidupnya. Cinta seorang ibu. Mari tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Bayangkan kamu duduk di tepi pantai, mendengar suara ombak yang menenangkan. Inilah kisahnya. Dahulu kala, di sebuah desa nelayan sederhana, hiduplah seorang ibu janda miskin bersama anaknya, Malin Kundang. Rumah mereka kecil, berdinding bambu, beratapkan daun rumbia. Setiap pagi, sang ibu berjalan ke pasar menjual ikan. Malin kecil selalu menemaninya, memanggul keranjang dengan tubuh mungilnya. Meskipun miskin, sang ibu selalu tersenyum. Ia sering berkata, "Malin, jangan malu dengan keadaan kita. Kemiskinan bisa berubah, tapi hati yang jujur akan selalu berharga." Malin mendengarkan, meski kadang hatinya sedih melihat teman-temannya memakai pakaian bagus, sementara ia hanya punya baju lusuh. Tahun demi tahun berlalu, Malin tumbuh menjadi remaja tampan, cerdas, dan rajin. Ia sering membantu nelayan, belajar memperbaiki perahu, bahkan ikut berlayar sebentar ke laut. Namun jauh di dalam hatinya, Malin ingin lebih. Ia ingin merantau, melihat dunia luar, menjadi orang sukses. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar berlabuh di pelabuhan desa. Kapal itu penuh dengan kain sutra, rempah-rempah, dan barang berharga dari negeri jauh. Melihat kapal itu, hati Malin bergetar. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, izinkan aku ikut kapal itu. Aku ingin bekerja, mencari rezeki. Jika berhasil, aku akan pulang membawa banyak harta untuk kita." Sang ibu terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Malin, kau satu-satunya yang ibu punya. Bagaimana jika kau tidak kembali?" Namun Malin memegang tangan ibunya dengan lembut. "Ibu jangan khawatir, aku pasti kembali. Aku ingin membuat ibu bahagia." Akhirnya dengan berat hati, sang ibu mengizinkan. Ia membekali Malin dengan nasi bungkus dan doa tulus. Hari itu, Malin naik ke kapal besar dan berlayar, meninggalkan kampung halaman. Tahun demi tahun berlalu. Malin bekerja keras. Ia rajin, pandai berdagang, dan cepat belajar bahasa asing. Awalnya ia hanya menjadi pekerja kapal, mengangkat barang, membersihkan geladak, tapi perlahan ia naik jabatan, menjadi pedagang kecil, lalu pengusaha sukses.
Orang-orang mulai mengenalnya sebagai saudagar muda yang kaya raya. Ia punya rumah megah, pelayan, dan akhirnya menikah dengan seorang perempuan cantik dari keluarga bangsawan. Namun, seiring bertambahnya harta, Malin lupa pada janjinya. Ia tidak pernah lagi mengirim kabar pada ibunya. Doa-doa ibunya yang selalu dipanjatkan setiap malam pun tak pernah terbalas. Suatu hari, kapal megah milik Malin singgah di pelabuhan kampung halamannya. Penduduk desa berlari-lari kecil melihat kemewahan itu. Tiang layar tinggi, ukiran indah, kain sutra, dan perhiasan berkilauan. "Siapa pemilik kapal ini?" tanya orang-orang. "Dia Malin Kundang, saudagar kaya raya," jawab seorang awak kapal. Kabar itu segera sampai ke telinga ibunya. Dengan tubuh renta, sang ibu berlari ke pelabuhan. Nafasnya tersengal, kakinya bergetar, namun hatinya penuh kebahagiaan. "Malin, Malin anakku, kau pulang juga nak." Ia langsung memeluk Malin yang berdiri di geladak. Namun Malin menatapnya dengan dingin. "Ibu tua ini siapa? Mana mungkin aku, seorang saudagar besar, punya ibu miskin dan compang-camping seperti ini." Sang ibu tertegun, air matanya mengalir deras. "Malin, aku ibumu nak. Ingatlah masa kecilmu. Ingat saat kau sakit dan aku merawatmu. Ingat janjimu sebelum berangkat." Namun istri Malin menatap dengan jijik. "Suamiku, perempuan miskin ini benar ibumu?" Malin merasa malu, lalu berkata keras, "Tidak, aku tidak mengenalnya. Bawalah dia pergi." Dengan kasar, Malin mendorong ibunya hingga jatuh di tanah. Orang-orang terdiam menyaksikan anak durhaka itu. Hati sang ibu hancur. Dengan tubuh bergetar, ia menengadah ke langit. "Ya Tuhan, jika dia benar anakku, Malin Kundang, maka hukumlah dia. Tunjukkan pada dunia bahwa seorang anak yang durhaka takkan pernah hidup bahagia." Langit mendadak gelap, petir menyambar, ombak mengguncang kapal besar Malin. Angin bertiup kencang, badai datang begitu cepat. Malin berusaha berlari, namun kakinya terasa berat. Perlahan, kakinya berubah menjadi batu. Tubuhnya mengeras, tangannya, wajahnya, hingga seluruh tubuhnya membatu. Malin Kundang akhirnya berdiri kaku di tepi pantai, menjadi batu abadi. Sejak hari itu, batu Malin Kundang tetap ada di pantai Air Manis, Sumatera Barat. Orang-orang yang melihatnya selalu teringat pada kisah ini. Kisah tentang anak yang lupa daratan, yang menolak ibunya demi harga diri, dan akhirnya mendapat kutukan. Teman-teman,
Cerita ini memberi pelajaran penting. Setinggi apapun kita melangkah, sebesar apapun kesuksesan kita, jangan pernah melupakan jasa orang tua. Doa seorang ibu bisa mengangkat kita, tapi juga bisa menjatuhkan kita. Sekarang, tarik napas dalam, hembuskan perlahan, biarkan hati kita tenang, pikiran kita damai, dan tubuh kita beristirahat. Selamat malam, semoga mimpi indah menemanimu.